Halo Sobat Gila Movie dimanapun Anda berada, semoga sehat semuanya ya karena kali ini kita akan bahas film yang cukup baru berjudul Cruella. Film ini bergenre crime komedi yang disutradarai oleh Grudge Gillespie. Jadi sebelum kita lanjut, pastikan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa perlu banyak bekecot lagi, mari kita simak videonya, ambil sebatang rokok kalau ada, dan mari kita hitung bersama-sama. Mesa, 2, Talu. Berlatar belakang tahun 1970-an, tepatnya di London, terdapat seorang anak perempuan yang cukup aneh. Dia terlahir dengan rambut hitam sebelah, sedangkan sebelahnya lagi berwarna putih. Ternyata selain itu, dia juga tidak seperti anak perempuan pada umumnya, di mana ia juga memiliki jiwa brutal di dalam dirinya. Dia bernama Stella. That's ugly. Including my mother. Oh. Suatu hari, ibunya memasukkan Stella ke sekolah dan memberikan pesan bahwa ia harus ramah kepada teman-temannya. What do you say to Cruella when she tries to get the better of you? Di sini, dia pun berteman dengan Anita. Hi, I'm Anita. Estella. Namun, namanya sekolah, ada saja anak yang jahil sehingga Stella yang sudah dari awal memiliki jiwa brutal ini harus terlibat dalam beberapa masalah. This is a blot on your copybook. Okay, that didn't sit well with a lot of people. That didn't sit well with some people. Like this guy. Hari terus berganti, begitu juga dengan Stella yang hampir setiap hari harus berhadapan dengan kepala sekolah. Say, I pretty much ruled my way through all of primary school. You could say. Karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Stella, ia pun dikeluarkan dari sekolah. Karena ekonomi keluarga makin tidak bisa memenuhi kebutuhan, Stella dan ibunya harus pindah ke London. Namun sebelum itu, ibu Stella mengatakan akan singgah sebentar untuk menemui temannya dan Stella harus menunggu di mobil. Can we go here? Sebelum pergi, ibunya memberi sebuah kalung untuk dipakai Stella, dan sesaat setelah ibunya pergi, Stella yang pabali-bali ini justru menyelinap masuk ke dalam pesta. Stella yang dari awal memang sudah memiliki jiwa desainer cukup takjub melihat beberapa gaun yang dipakai model. Selang beberapa lama, anjingnya berlari yang membuat Stella harus keluar dari persembunyiannya. Sementara di luar, kita melihat ibu Stella yang sedang berbincang dengan seorang wanita misterius ini. Karena diburu beberapa anjing, Stella berusaha lari ke arah ibunya. Namun sayangnya, Stella harus terjatuh dan hal tak disangka pun terjadi. Stella harus menyaksikan ibunya jatuh ke jurang yang membuat dia cukup syok dan menyalahkan dirinya sendiri. Karena takut ketahuan penjaga, ia tetap harus bersembunyi. Sementara itu, si wanita misterius ini memberikan keterangan bahwa dia coba diperas oleh seorang wanita dan jatuh ke jurang. Para penjaga pun mencari Stella di sekitar pekarangan, namun Stella sudah lari dari tadi. Sayangnya, kalung pemberian ibunya harus tertinggal tanpa ia sadari. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, siapakah wanita misterius ini? Kenapa anjing itu mengabaikan Stella? Tenang sob, semua akan terungkap nantinya. Nonton terus ya sob. Run. Keesokan paginya, nampak Stella tertidur di sebuah taman, di mana di sini dia bertemu dengan dua bocah yang sedang melancarkan aksinya, yaitu mencuri. Mereka berdua juga akan menjadi teman Stella nantinya. Kita sebut saja si gendut bernama Lukman dan si kurus bernama Agus. Karena dianggap mengotori taman, mereka bertiga pun harus dikejar polisi yang sedang berjaga mengamankan taman tersebut. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Tibalah Stella di markas dua bocil itu. Saat ditanya di mana orang tuanya, Stella lantas menjawab bahwa mereka telah tiada. Stella pun diajak untuk bergabung dengan kelompok mereka. Tidak ada pilihan lain, Stella pun setuju. Walaupun impian Stella yang sebenarnya adalah menjadi perancang busana. Singkat cerita, Stella kini beranjak dewasa. Lukman yang tetap gendut seperti biasa dan Agus tetap kurus seperti biasa.
Dengan Stella sebagai perancang busana, mereka melakukan aksi pencurian dengan melakukan penyamaran. Tidak lupa, rekan anjing mereka juga ikut berpartisipasi dalam hal pencurian ini. Wow! Tepat di hari ulang tahunnya, Stella diberikan kejutan oleh Agus dengan memberikan tawaran pekerjaan di Liberty of London. Itu semua karena Stella terlalu berbakat sehingga dia layak bekerja bukan sebagai pencopet. Keesokan harinya, Stella pun bekerja dengan harapan bisa mencapai impiannya sebagai desainer. Namun sayangnya, di sana ia justru mendapat pekerjaan sebagai cleaning service. Dalam beberapa kesempatan, Stella meminta diberi kesempatan mengenai usulannya yang mampu membuat desain yang lebih menarik. Namun sayang, Stella tidak pernah diberikan kesempatan itu. I did. In that order? Yes. The alterations, you wouldn't. Si bos yang kesal terhadap tingkah Stella meminta ke ruangannya dan menyuruhnya untuk membersihkan ruangan tersebut. Selain itu, Stella juga diminta jika datang kerja besok ia harus membawa otaknya. Loh, Stella yang lembur di malam itu mendapati balok di ruangan bosnya. Karena merasa frustasi, dia pun meminumnya hingga mabuk dan ini yang terjadi. Ternyata hari ini perancang busana yang sudah diacak-acak Stella yang bernama Baroness berkunjung ke tempat itu. Stella yang sangat mengidolakannya pun bukannya lari, malah bersembunyi untuk melihat idolanya secara langsung. Si bos yang merasa dalam bahaya meminta penjaga untuk menangkap Stella. Ternyata, bukannya marah, Baroness justru ingin mempekerjakan Stella di tempatnya. Ternyata Baroness menyukai Stella karena dianggap membuat etalase itu lebih baik. Oh God, it's all so depressing. Di sini Stella mendapat pekerjaan yang lebih baik karena langsung diuji dengan membuat gaunnya sendiri. Dan hasilnya Baroness menyukai cara Stella. Tentu saja hal ini membuat Stella sangat senang. Di hari libur, Stella pergi untuk jalan-jalan dan tidak sengaja menemui gaun yang sudah ia desain di sebuah toko butik. Ia pun singgah dan bertemu dengan pemilik toko tersebut. Insults, of course, but I like to say that Dia menamai dirinya Arti. Selain menyukai seni, Arti juga sedikit aneh karena ia tidak mau dikatakan normal. Normal adalah sebuah penghinaan bagi Arti. Jadi kita bisa simpulkan bahwa orang ini sedikit sejiwa dengan Stella yang senang akan kekacauan dan sedikit tidak normal. Stella dan Arti pun berteman. Singkat cerita, di tempat kerja Stella terus mendapat pujian dari Baroness karena sangat kompeten dalam hal apapun yang diperintahkan Baroness. Hal ini tentu membuat karir Stella semakin baik dan makin dipercaya oleh Baroness. Sampai suatu hari saat sedang berbincang dengan Baroness, Stella tidak sengaja melihat kalung yang dipakai Baroness mirip dengan kalung pemberian ibunya yang ia hilangkan di masa kecil, tepat di malam kematian ibunya. delivery problem. I meant Dan terungkaplah bahwa wanita misterius yang bersama ibunya Stella di malam itu tidak lain adalah Baroness. Merasa bersalah karena menganggap dirinya lah yang membunuh ibunya, Stella merencanakan sesuatu yang gila di mana ia akan mencuri kalung tersebut dari tangan Baroness tepat di malam pestanya. Malam yang ditunggu pun tiba, di mana mereka langsung melancarkan aksinya yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Malam itu ternyata juga dihadiri oleh Anita, teman Stella dulu semasa SD dan kini berprofesi sebagai wartawan. apparently grateful enough to Stella memasuki pesta dengan membuat kekacauan dan sedikit trik sulap. Hal ini membuatnya jadi pusat perhatian semua orang. Baroness yang tidak suka pestanya dikacaukan langsung memerintahkan penjaga untuk menangkap Stella yang kini menyamar sebagai Cruella. Namun di luar dugaan, kalung itu ternyata dipakai Baroness sedangkan Lukman sendiri harus kedapatan penjaga. Situasi pun membuat Cruella sedikit canggung menjawab beberapa pertanyaan dari Baroness. vaguely familiar. I look stunned. Dalam hal ini, Agus tidak kehabisan akal kemudian beraksi lagi. Keributan ini dimanfaatkan oleh Cruella untuk mengambil kalung itu dari leher Baroness tanpa ia sadari. Saat anjing Cruella mencoba membawa lari kalung itu, misteri baru pun terungkap. Terlihat Baroness memerintahkan 3 anjingnya dengan peluit kecil. Hal ini mengingatkan Cruella kejadian di mana ibunya meninggal. Jadi, kenapa anjing di malam itu mengabaikan Stella kecil?
karena anjing itu keluar rumah karena mendengar panggilan dari tuannya. Sehingga dari awal anjing itu memang tidak mengejar Stella kecil, melainkan memenuhi perintah Baroness yang mengakibatkan ibu Stella jatuh dari tebing dan meninggoy. Sesaat setelah lolos, Cruella tidak lagi memperdulikan kalung yang dimakan anjing tadi, melainkan ia mendapat fakta baru bahwa bukan dirinya lah penyebab kematian ibunya, melainkan Baroness lah pembunuh yang sebenarnya. Malam itu, Cruella berencana akan membalas dendam. Esok paginya nampak Cruella telah kembali ke wujud aslinya, di mana sifat aslinya selama ini pun muncul, kasar, agresif, dan lebih gila dari sebelumnya. Ia meminta bantuan kedua rekannya untuk menculik 3 anjing dari Baroness, sementara ia pergi menemui teman kecilnya, Anita Darling. Cruella mengajak Anita untuk membantunya, sedangkan Agus dan Lukman berhasil menculik 3 anjing Baroness yang lagi di permandian dengan sangat mudah. Di tempat lain, Cruella juga mendatangi Arti untuk meminta bantuannya menciptakan kerusuhan. Tentu saja hal ini diterima dengan baik oleh Arti. Amazing. Malam yang telah dinantikan pun tiba, di mana Baroness tengah mengadakan pesta yang dipenuhi banyak tamu undangan serta para wartawan. Stella yang menyamar jadi Cruella pun lagi-lagi melancarkan aksinya untuk mengambil alih perhatian para hadirin dan wartawan. Cruella juga memamerkan gaun hasil desainnya yang dianggap lebih modis dan kekinian. Akibat aksi yang dilakukan Cruella yang mencuri perhatian publik, seluruh media cetak koran meliput hal itu yang mengakibatkan nama Cruella mulai naik daun. Hal ini juga mempengaruhi bisnis Baroness, di mana penjual gaunnya merosot seiring waktu. Di sisi lain, Stella tetap bekerja di bawah pimpinan Baroness, sembari tetap melancarkan aksi balas dendamnya. Stella pun membuat desain di mana gaun ini berhasil membuat semua orang takjub termasuk Baroness. I've done it again. Agus dan Lukman pun beraksi dengan seolah-olah ingin mencuri gaun tersebut. Namun sialnya si penjaga ini malah tidur terlalu pulas sehingga tidak menyadari keberadaan mereka. Dengan terpaksa mereka pun membangunkannya dengan menarik bulu hidung penjaga tersebut kemudian lari. Alhasil, keesokan harinya semua gaun itu pun dipindahkan ke brankas raksasa milik Baroness dan menganggap gaun itu akan dicuri oleh Cruella karena tidak mampu membuatnya. Padahal ini semua adalah rencana Stella yang sebenarnya. Malam harinya tibalah di mana Baroness mengadakan acara untuk pertunjukan gaunnya. Malam itu dihadiri juga banyak orang dan tentu saja para wartawan yang siap meliput. Brankas raksasa yang macet itu pun dibuka paksa dan yang terjadi... Semua orang pun berlarian keluar dan ternyata Cruella beserta rekannya telah beraksi di luar. Acara itu berlangsung seru, namun pada akhirnya mereka semua harus bubar karena polisi tiba untuk menertibkan mereka. Sayangnya, 2 rekannya ini dilihat oleh Baroness saat sedang berjalan pulang. Sedangkan Cruella singgah untuk membeli makanan di sebuah kedai. Madam, are you celebrating? Setibanya ia di rumah, betapa terkejutnya Cruella melihat 2 rekannya telah disekap oleh beberapa orang. Ternyata orang ini tidak lain adalah Baroness dan pengawalnya. Cruella pun meminta agar 2 rekannya dibebaskan. Namun Baroness memiliki rencana lain di mana Cruella akan dibakar hidup-hidup dan memasukkan 2 pria itu ke penjara sebagai pembunuhnya. That dog, Genghis. Sutradara yang tidak mau semua ini berakhir begitu mudah mengutus sosok pria misterius yang akhirnya akan menyelamatkan Cruella.
Dua rekannya harus dipenjara sementara berita kematian Cruella tersebar begitu cepat. Staging the Baroness in the fashion world has Nyatanya Cruella masih hidup kemudian siuman, dan yang menyelamatkannya adalah pria botak pengawal Baroness. Hal itu ia lakukan karena pria ini mendapat kalung pusaka keluarga Cruella yang mengungkap semua misteri dalam film ini. Kalung itu ternyata adalah kunci untuk membuka sebuah peti kecil di mana peti itu berisi akta kelahiran yang mengungkapkan bahwa Cruella adalah anak kandung dari Baroness. Pria itu menceritakan segalanya di mana Cruella memiliki ayah bernama Baron, namun saat dalam perjalanan kerjanya ia harus meninggal. Family heirloom. She took the necklace. Sementara Baroness yang tidak menginginkan anaknya sendiri malah memerintahkan pengawalnya untuk membunuh anaknya. Tapi pengawal itu tidak tega sehingga memberikannya pada wanita yang juga bekerja di rumah Baroness. Isi dari kotak itu juga memberikan bukti bahwa Cruella adalah pewaris tahta dari ayah kandungnya. Cruella yang tidak terima karena ibu kandungnya adalah seorang psikopat yang membunuh ibunya yang lain langsung pergi dari rumah itu. Dalam kebingungan ia menyatakan ia bukanlah Stella yang manis seperti harapan ibu angkatnya, melainkan ia Cruella yang terlahir brilian, jahat dan sedikit gila. Scene berpindah di mana Baroness sedang bingung karena ternyata mayat Cruella tidak ditemukan. Sementara di tempat lain Agus dan Lukman berduka karena mengira Cruella telah mati. Dan tiba-tiba Cruella datang bersama dua rekan anjingnya untuk membebaskan mereka berdua dengan menarik perhatian polisi. Sementara Wing si anjing masuk dengan membawa alat yang akan dipakai untuk membuka sel. Dan mereka pun berhasil kabur. Sesampainya mereka bertiga di rumah si botak, Cruella menceritakan semua yang terjadi pada mereka dan mereka akan membuat suatu rencana besar tepatnya di pesta amal Baroness yang akan diadakan. Esok harinya Cruella juga mendatangi Arti yang masih berduka dan mengajaknya dalam kerusuhan berikutnya. Untuk merebut kepopulerannya kembali, tibalah di mana Baroness mengadakan sebuah pesta amal. Tentu acara ini lebih dijaga ketat karena memprediksi bahwa Cruella akan kembali. Cruella rupanya telah memprediksi hal itu juga dan inilah yang terjadi. your pardon? It's not her. Semua tamu undangan memakai wig yang sama persis dengan warna rambut Cruella. Hal ini membuat para penjaga keamanan menjadi bingung dan tentu saja ini di luar dari prediksi Baroness. Cruella pun mencoba mencuri peluit dari tangan Baroness dan berhasil, lalu Cruella kembali menyamar sebagai Stella. Alright, boys. Di luar, tepatnya di lokasi di mana ibunya jatuh, Stella membunyikan peluit hingga 3 anjing Baroness merasa terpanggil. Datanglah Baroness dan 3 anjingnya menemui Stella dengan harapan anjing itu akan mendorong Stella ke jurang. Sayangnya, ternyata anjing itu lebih patuh kepada Stella. Stella pun menceritakan bahwa dia adalah anaknya Baroness. Sementara di dalam pesta, si botak dan rekannya Cruella yang lain mengajak para hadirin untuk keluar rumah. Baroness yang tidak sadar bahwa semua orang sudah berada di luar justru berniat membunuh Cruella meski sudah tahu dia adalah anak kandungnya. Idiot. She jumped! What are you doing with Hal itu tentu saja disaksikan semua orang dan membuat Baroness harus dipenjara. Dan film pun belum berakhir. Jadi, hal ini sesuai rencana Cruella di mana dia telah menyediakan parasut sehingga dia tidak mati ya sob. Cruella pun mewarisi seluruh kekayaan yang seharusnya memang menjadi miliknya dan film pun tamat ending yang sungguh membriliankan. Terima kasih telah menonton sampai habis. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya sobat. Semua itu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang pastinya akan lebih seru dan lebih keren lagi. Bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan di like dan jika ingin request silahkan tinggalkan di kolom komentar.
Sampai jumpa di video selanjutnya.